Hikayat Putri Hijau, cerita rakyat dari Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara salah satu kepulauan Indonesia yang terkenal dengan objek wisata. Salah satu objek yang terkenal di Sumatera Utara yaitu adalah Danau Toba. Danau vulkanik ini mendatangkan jutaan pengunjung dalam setiap tahunnya. Bukan hanya objek wisata, Sumatera Utara juga kaya dengan cerita rakyat. Salah satunya adalah cerita Putri Hijau, sebuah cerita yang terjadi pada konon masa Kesultanan Delhi. Hikayat Putri Hijau bermula dari Kesultanan Aceh yang terletak di sebelah utara Kesultanan Delhi. Ketika itu Kesultanan Aceh memiliki armada yang kepulauan laut yang sangat tangguh. Sore itu, seperti biasanya, Sultan Aceh sedang duduk di taman istana. Meskipun disegani tetangganya, Sultan Aceh masih merasa belum lengkap menjadi pemimpin. Sultan Aceh belum menemukan sosok yang layak untuk menjadi permaisurinya. Tiba-tiba saja, Sultan Aceh melihat cahaya hijau di langit. Cahaya hijau itu berasal dari sebelah selatan. Sultan Aceh berkata kepada ajudannya, "Kalian berdua, selidiki asal cahaya hijau itu." Dua prajurit itu pergi ke arah selatan untuk melacak keberadaan cahaya hijau tersebut. Hingga sampailah dua prajurit itu ke Kesultanan Delhi. Sesampainya di wilayah Kesultanan Delhi, dua prajurit itu bertanya kepada warga yang ia temui. Dua prajurit itu bertanya, "Maaf Tuan, kami bertanya, jika boleh tahu, asalnya dari mana cahaya hijau pada sore hari itu?" Salah satu warga itu menjawab, "Oh, itu asalnya dari Putri Hijau." Prajurit kembali bertanya, "Siapa Putri Hijau itu?" Warga menjawab, "Putri Hijau adalah anak ketiga dari Sultan Delhi." Setelah mengetahui asal muasal cahaya itu, dua prajurit langsung kembali ke istana untuk melapor ke Sultan Aceh. Dua prajurit tersebut menjelaskan kepada Sultan Aceh asal muasal cahaya hijau tersebut. Sultan Aceh berkata, "Sepertinya aku sudah tahu siapa yang akan menjadi permaisuriku." Meskipun belum pernah bertemu dengan Putri Hijau, tetapi Sultan Aceh sudah yakin akan menjadikan Putri Sultan Delhi sebagai permaisuri. Rombongan besar kapal-kapal Kesultanan Aceh pun berangkat ke Kesultanan Delhi. Tujuan rombongan itu adalah untuk melamar Putri Hijau. Sultan Delhi sendiri memiliki 3 anak, yaitu Mambang Yazid, Mambang Hayali, dan Putri Hijau, yaitu putri satu-satunya dari Raja Kesultanan Delhi. Hari itu, mereka bersiap menyambut kedatangan Sultan Aceh. Namun mereka belum tahu apa maksud kedatangan Kesultanan Aceh datang ke istana mereka. Sesampainya di kerajaan Delhi, Sultan Delhi berkata, "Sultan Aceh, selamat datang di kerajaan kami ini. Sungguh kehormatan besar, Sultan besar datang ke kerajaan kami. Saya perkenalkan 3 anak saya. Mambang Yazid adalah anak tertua. Kemudian Mambang Hayali dan Putri Hijau." Sultan Aceh menerima sambutan tersebut dan berkata, "Sultan Delhi, saya sangat berterima kasih atas sambutan yang hangat ini. Kami sungguh merasa hormat sudah berkesempatan menjadi tamu di Keistanaan Delhi. Sebagai tanda persahabatan, saya sedikit membawa oleh-oleh dari Aceh. Semoga Sultan Delhi berkenan menerimanya." Sultan Delhi berkata, "Sungguh, perhiasan yang sebanyak ini sangat berharga bagi kami. Saya belum pernah melihat perhiasan yang indah dengan jumlah yang banyak. Maaf Sultan Aceh, jika boleh tahu, apa tujuan Sultan Aceh untuk berkunjung ke kerajaan kami?" Sultan Aceh berkata, "Begini yang kemuliaan Delhi. Tujuan saya kemari adalah untuk mempererat hubungan antara Kesultanan Delhi
dengan Kesultanan Aceh. Di dunia tidak ada yang lebih erat dari persaudaraan. Maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk meminang Putri Hijau. Putri Hijau sangat layak untuk menjadi permaisuriku di Kesultanan Aceh. Sultan Aceh, sungguh kehormatan yang luar biasa Anda meminang putri saya. Tetapi sebagai orang ayah, saya menyerahkan keputusan ini kepada putri saya. Putriku, kamu telah mendengar sendiri maksud kedatangan Sultan Aceh. Nah, sekarang keputusannya ada di tanganmu. Ayah dan Sultan Aceh akan mendengar langsung apa jawabanmu perihal pinangan dari tamu kita ini. Putri Hijau berkata, Ayahanda, maafkan Ananda. Untuk saat ini, Ananda belum siap untuk menikah. Mendengar lamarannya ditolak, Sultan Aceh pun marah luar biasa dan merasa terhina. Dengan segera Sultan Aceh pun memanggil panglima perangnya. Panglima, siapkan semua armada perang. Serang Kesultanan Deli sekarang juga. Panglima berkata, siap yang mulia. Panglima pergi dengan tugas yang diberikan oleh Kesultanan Aceh. Perang pun pecah seketika. Tembakan meriam dari prajurit Aceh seolah tanpa henti menghujani benteng pertahanan Kesultanan Deli. Benteng pertahanan Deli tidak mampu bertahan lama. Sementara itu, di dalam kerajaan Kesultanan Deli, Raja Kesultanan Deli berkata kepada anak-anaknya, Anak-anakku, sepertinya kita sudah tidak bertahan lama lagi. Putriku, jika nanti kamu tertawan, mintalah ke dalam ke kotak kaca. Selain itu, mintalah 9 butir ayam dan segenggam beras. Nanti di dalam perjalanan, dari atas kapal panggillah nama kakakmu, Mambang Yazin, dan lemparlah telur dan beras itu ke dalam laut. Setelah berpesan kepada putrinya, Sultan Deli pun menghilang entah kemana. Sedangkan Mambang Hayali memimpin prajurit Kesultanan Deli agar bertahan melawan prajurit Kesultanan Aceh. Sedangkan Mambang Yazid pergi menuju ke arah laut. Akhirnya Putri Hijau pun tertawan. Kakaknya Mambang Hayali tewas dalam pertempuran. Seperti pesan ayahnya, Putri Hijau meminta kotak kaca, 9 butir telur ayam, dan segenggam beras. Di Selat Malaka menuju perjalanan Aceh, tiba-tiba Putri Hijau melemparkan 9 butir telur dan segenggam beras. Ia berteriak, Mambang Yazid, Mambang Yazid. Tidak lama kemudian, seekor naga besar muncul dari dalam lautan. Naga itu mendekat ke kapal Sultan Aceh dan membawa Putri Hijau. Sultan Aceh yang melihat naga tersebut pun terkejut. Sang Sultan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan naga yang membawa lari Putri Hijau. Sultan Aceh pun menyesal telah memaksa Putri Hijau sebagai permaisurinya.